Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu akbar. Baik, hari ini kita akan belajar pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 8. Hari ini kita akan belajar materi yang pertama di semester yang kedua dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas 8 ini. Adapun materi-materi yang telah kita pelajari kemarin di semester 1, alhamdulillah kita sudah selesai. Sekarang kita masuk di semester yang kedua. Nah, pada semester yang kedua ini materi yang kita pelajari adalah di bab yang ke-7 ya, di bab yang ke-7. Materi tentang iman kepada para rasul ya, iman kepada rasul-rasul Allah. Nah, adapun materi-materi yang akan kita pelajari setidaknya ada 5. Yang pertama adalah pengertian iman kepada para rasul, yang kedua dalil iman kepada para rasul-rasul Allah, yang ketiga adalah tanda-tanda beriman kepada para rasul Allah, yang keempat perilaku yang mencerminkan kita beriman kepada para rasul Allah, dan yang terakhir adalah fungsi beriman kepada para rasul Allah. Nah, dalam materi-materi ini nanti di akhir video ada tugas yang harus kalian kerjakan, makanya tetap di sini sambil menyaksikan gitu ya, sambil menyimak materi yang akan Bapak sampaikan. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang materi pengertian iman kepada para rasul. Nah, setidaknya ada tiga ya yang harus kita pahami, bahwasanya pengertian iman kepada para rasul-rasul Allah itu berarti yang harus kita pahami yang pertama adalah pengertian dari iman itu sendiri. Nah, yang kedua adalah pengertian dari nabi dan rasul serta rasul-rasul yang harus kita ketahui, begitu. Nah, yang pertama pengertian iman gitu ya. Iman itu artinya adalah percaya ya. Kalau dalam bahasa kita gitu ya, setidaknya ada 3 yang telah dituliskan oleh para ulama. Percaya, iman itu artinya diyakini di dalam hati, diucapkan oleh mulut, dan digerakkan oleh anggota badan. Nah, yang kedua kita harus pahami dulu definisi nabi dan rasul. Nah, istilah nabi itu artinya adalah naba ya, berita, atau orang yang diberi berita atau menerima berita gitu ya. Sedangkan menurut istilah nabi itu artinya seseorang yang menerima wahyu dari Allah yang berkenaan dengan syariat, tetapi dia tidak harus menyampaikannya kepada orang banyak gitu ya. Jadi syariat yang Allah sampaikan itu hanya untuk kelompoknya sendiri gitu ya, hanya untuk kaumnya sendiri. Ini adalah istilah nabi ya. Yang kedua ada istilah rasul. Nah, rasul itu artinya adalah yang diutus ya, atau utusan, atau orang yang dikirim untuk suatu tugas gitu. Nah, sedangkan pengertiannya rasul itu adalah seseorang yang menerima wahyu dari Allah berkenaan dengan syariat agama dan ditugaskan untuk menyampaikan kepada seluruh orang ya, atau kepada seluruh manusia. Jadi rasul itu dia bertugas tidak hanya untuk kelompoknya. Jadi apa yang dia dapat ya berupa wahyu dari Allah itu harus ia sampaikan kepada seluruh manusia. Nah, kita dapat ambil kesimpulan bahwasanya iman kepada para rasul itu artinya kita mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya Allah telah memilih dan mengutus beberapa orang pilihan sebagai rasul, dan mereka menyampaikan wahyu kepada setiap umatnya yang kita sebagai umatnya harus mengikutinya. Apa yang dia suruh kita kerjakan, apa yang dia larang kita tinggalkan. Itu definisi dari iman kepada para rasul. Nah, yang kedua, landasan atau dalil Al-Quran iman kepada para rasul ini adalah di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-185 gitu ya. Nah, selanjutnya adalah dalil atau landasan Al-Quran tentang iman kepada para rasul gitu ya. Nah, dalil dari iman kepada para rasul ini ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 285 ya. Jadi ada di surat Al-Baqarah paling akhir gitu ya.
Kita bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya, artinya adalah Rasul telah beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Ini adalah landasan Quran tentang iman kepada para rasul yang ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-185. Nah, selanjutnya setelah kita memahami dalilnya, kita harus mengetahui juga ada berapa sih nabi dan rasul yang Allah turunkan. Ternyata di dalam hadis itu Allah itu menurunkan para nabi dan rasul itu berjumlah kurang lebih 124.000 ya. Sedangkan rasulnya itu berjumlah 313. Adapun yang wajib kita ketahui ada 25 nabi dan rasul ulul azmi itu ada 5 ya. Mungkin kalian sudah mengetahui gitu ya bahwasanya ada 25 nabi dan rasul yang kita harus pelajari, yang harus kita ingat dan harus kita hafalkan. Siapa saja mereka? Yang pertama ada Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan terakhir adalah Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi dan rasul. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana tanda-tanda orang-orang yang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, yang pertama, tanda-tanda seorang beriman kepada Rasul Allah adalah dia mempercayai dan meyakini bahwasanya Nabi dan Rasul adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan berita baik kepada umat manusia. Yang kedua, dia mempercayai dengan sepenuh hati bahwasanya Nabi dan Rasul itu memiliki sifat-sifat yang mulia dan mustahil memiliki sifat-sifat yang tercela. Yang ketiga, dia mempercayai bahwasanya ada 5 nabi dan rasul yang termasuk nabi atau rasul ulul azmi. Dan yang terakhir, yang keempat, dia mempercayai bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah penutup dari para nabi dan rasul sekaligus menyempurnakan agama Allah yang telah disampaikan kepada yang telah disempurnakan atau disampaikan oleh rasul-rasul sebelumnya. Gitu. Jadi ciri-ciri orang yang beriman ya terhadap Rasul-Rasul Allah itu ada 4 ya. Selanjutnya kita harus mengetahui sifat wajib dan sifat mustahil yang ada pada diri seorang rasul gitu ya. Nah, sifat wajib ini adalah sifat yang harus ada pada diri seorang rasul. Setidaknya ada 4 yang harus ada sifatnya gitu ya bagi seorang rasul itu. Yang pertama adalah sidik ya, atau dia seorang yang jujur atau benar gitu. Yang kedua adalah seorang amanah, dia dapat dipercaya. Ketika diberikan kepadanya amanah, dia dapat dipercaya. Yang ketiga adalah tabligh atau menyampaikan. Jadi apa yang Allah berikan melalui wahyunya gitu ya, melalui perantara malaikat Jibril, maka itu harus disampaikan gitu ya. Nah, yang terakhir adalah fatonah atau cerdas. Setiap rasul pasti dia memiliki kecerdasan yang tinggi gitu ya, melebihi dari umat-umatnya. Adapun sifat mustahil atau sifat yang tidak mungkin ada pada diri seorang rasul adalah yang pertama kebalikan dari sidik, yaitu kizib ya, atau berbohong atau berdusta. Yang kedua adalah kitman atau menyembunyikan gitu ya. Jadi dia tidak mungkin seorang rasul itu menyembunyikan apa yang Allah sampaikan kepadanya. Terus kemudian dia tidak mungkin khianat atau seorang penipu gitu ya, tidak amanah. Terus yang kemudian adalah dia tidak mungkin seorang rasul itu adalah baladoh ya, atau bodoh gitu ya. Maka inilah sifat-sifat wajib bagi nabi dan rasul, sifat wajib dan mustahil bagi seorang nabi dan rasul.
Nah, kemudian kita harus pahami setelah kita mengetahui sifat wajib Nabi dan Rasul, kita harus tahu juga ternyata Allah juga mengutus Rasul-Rasul Ulul Azmi. Apa itu Rasul Ulul Azmi? Rasul Ulul Azmi itu adalah Rasul atau Nabi dan Rasul yang memiliki kesabaran dan ketabahan yang luar biasa dalam menghadapi penderitaan dan gangguan dalam menyampaikan tugasnya gitu ya, yaitu menyampaikan ajaran Allah. Jadi Rasul Ulul Azmi ini dia memiliki kesabaran, ketangguhan, ketabahan yang sangat luar biasa ketika mendapatkan berbagai macam rintangan dari umatnya ketika dia berdakwah gitu ya. Maka ada setidaknya 5 ya Nabi dan Rasul Ulul Azmi. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Yang kedua ada Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang ketiga ada Nabi Musa alaihi salam. Yang keempat ada Nabi Isa alaihi salam. Yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kelima Rasul Ulul Azmi yang memiliki ketabahan, yang memiliki kesabaran yang luar biasa, tangguhnya begitu. Nah, kemudian sekarang bagaimana perilaku orang-orang yang beriman ya kepada Rasul gitu ya. Kalau tadi tanda-tandanya, kalau sekarang adalah perilaku seorang yang beriman kepada Rasul. Contohnya seperti apa dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah dia senantiasa beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, dia dalam bekerja dan mencari penghasilan, dia kemudian bersungguh-sungguh dan mendapatkan penghasilan yang terbaik gitu ya, yang halal dan tidak atau bukan yang haram. Yang ketiga, dia senantiasa memperjuangkan amar ma'ruf nahi munkar gitu ya, atau menyuruh orang berbuat kebaikan dan melarang orang berbuat kemungkaran. Yang terakhir, yang keempat adalah dia mengikuti dan mengembangkan sifat-sifat yang ada pada diri seorang nabi dan rasul begitu. Inilah perilaku-perilaku yang mencerminkan bagaimana beriman kepada para nabi dan Rasul. Nah, yang terakhir adalah fungsi kita beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Apa saja? Yang pertama adalah sebagai perantara atau wasilah untuk memperoleh ajaran yang benar berdasarkan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fungsi beriman kepada Nabi Rasul itu kita tahu mana yang dilarang oleh Allah atau mana yang diperintahkan oleh Allah itu melalui para nabi dan rasul. Kalau tidak ada mereka, kita tidak akan pernah tahu ajaran-ajaran yang Allah turunkan kepada kita. Yang kedua, sebagai langkah berhati-hati dalam bertindak. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu kita ada rambu-rambunya. Siapa yang memberikan rambu-rambunya ini? Itu yang membawanya adalah para nabi dan rasul. Dan yang kemudian fungsinya yang lain adalah sebagai suri tauladan bagi kita sebagai umatnya. Kita ingat bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu sebagai tauladan bagi kita semua. Gitu ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wa dzakarallaha katsira. Jadi Rasulullah gitu ya, Nabi Muhammad SAW itu kita jadikan sebagai suri tauladan kita. Kelak ketika kita menjadikan Rasul sebagai suri tauladan kita, kehidupan kita akan menjadi lebih baik dan kemudian di akhirat Allah melalui Nabi Muhammad, melalui Rasulnya memberikan pertolongan kepada kita melalui syafaatnya. Inilah fungsi beriman kepada para nabi dan rasul. Nah, itu beberapa pembahasan iman kepada para nabi dan rasul. Mudah-mudahan kalian bisa memahami melalui video singkat ini agar kita semakin yakin, semakin memahami bahwasanya Allah tidak ketika menurunkan rasul itu tidak sia-sia. Dia menurunkan Rasul itu agar kita sebagai umatnya mengikuti apa yang telah Allah turunkan melalui para Rasulnya. Begitu. Jadi kita hari ini harus senantiasa melaksanakan apa yang Rasul perintahkan dan meninggalkan apa yang Rasul larang. Begitu. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fangtahu. Jadi apa yang Rasulullah SAW perintahkan kepada kita, laksanakan. Apa yang Rasul SAW larang kepada kita, tinggalkan. Itulah pelajaran dari iman kepada para Rasul Allah. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan menjadikan kita semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mempertebal iman kita. Adapun tugas untuk kalian pada kesempatan pagi hari ini adalah yang pertama, ada 4 soal yang harus kalian kerjakan. Yang pertama adalah 1, apa definisi iman kepada para nabi dan rasul, atau apa arti dari
iman atau pengertian dari iman kepada para nabi dan rasul Allah. Yang kedua, apa perbedaan antara nabi dan rasul. Yang ketiga, bagaimana sikap kita, perilaku kita ketika mengimani para nabi dan rasul. Yang keempat, apa sih fungsi dari beriman kepada rasul-rasul Allah? Ya, itu adalah tugas untuk kalian yang harus kalian kerjakan. Tugasnya seperti biasa kalian tulis di dalam buku tulis kalian, kemudian difotokan, kirim ke Google Classroom kalian. Jangan sampai terlambat. Silahkan nanti kalau sudah selesai kumpulkan, begitu. Lalu kemudian kumpulkan ke Google Classroom kalian. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di lain waktu. Bila mana ada kesalahan, mohon maaf. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kesalahan saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.